قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya, memohon ampun kepadanya atas segala dosa yang telah kita lakukan. Berkata salah seorang penyair, Ya Rabbi afuk, la ta'khudh bi zallatina, warham ya Rabbi dhanban qad janaynahu. كم نطلب الله في ضر يحل بنا لما تولت بلايانا نسيناه ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا لما وصلنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الجو في أمن وفي دعة وما سقطنا لأن الحافظ الله يا رب عفوك كتب اليوم. Wahai Rabb kami, maafkanlah kami atas segala dosa yang telah kami lakukan. Ya Rabbi afuka la ta'khudh bi zallatina, janganlah engkau azab, engkau hukum diri kami atas dosa yang telah kami lakukan, kata beliau. Warham ya Rabbi dhanban qad janaynahu, kasihanilah kami, sayangilah kami meskipun kami telah melakukan dosa kepadamu. Kam natlubullaha fi burrin yahillu bina, kata beliau. Betapa banyak manusia yang meminta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka ditimpa musibah yang sangat sulit untuk mereka hadapi. Begitu datang musibah begitu besar, tidak mampu diri ini untuk menghadapi musibah itu, spontan ikhwani fiddin, tangan kita menengadahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamma tawallat balayana nasinahu, ketika bala musibah telah Allah singkirkan, palingkan dari kita, kita kembali berbuat maksiat kepada Allah. Nad'uhu fil bahri an yunjiya safinatana. Betapa banyak dari kita ketika kita dihadapi dengan gelombang yang begitu besar di tengah samudra, yang kiri kanan kita semuanya laut sepanjang mata memandang. Betapa banyak dari kita mengangkat tangan kita meminta kepada zat, sampai dikatakan hatta ateis yang tidak mengakui adanya pencipta, ketika mereka ikhwani fiddin berlayar dengan kapal kemudian menyaksikan gelombang yang begitu besar, spontan tangan menengadahkan ke atas, fitrah meminta kepada zat yang maha kuat dan maha mampu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spontan, padahal mereka sebelumnya tidak mengakui adanya Tuhan. Akan tetapi ketika mereka ditimpa bala musibah yang begitu besar, spontan fitrah mereka menengadahkan tangan ke atas. Kenapa? Permisalan yang dibawa oleh para ulama menggunakan kapal, ikhwan fillah. Mungkin ada di sini yang pernah naik kapal. Ada yang pernah naik kapal di sini, boleh angkat tangan. Perahu, kapal. Ada? Subhanallah. Mungkin kalau wasail yang lainnya, ketika kita menghadapi musibah langsung ikhwani fiddin meninggal, tapi tidak dengan kengerian lautan ikhwani fiddin. Engkau tahu akan tenggelam, tahu akan meninggal, akan tetapi lama. Engkau melihat betapa ngerinya gelombang itu menimpa dirimu, kematian itu terasa lama dan begitu mengerikan ikhwani fiddin. Nad'uhu fil bahri an yunjiya safinatana, kami meminta kepadamu wahai Rabb untuk menyelamatkan kapal kami. Lamma wasalna ila syati' asaynahu,
Ketika pertama kali kaki kami sampai ke ujung pantai, kami kembali melakukan kemaksiatan kepadamu. Minum minuman keras, berpesta pora mereka atas keselamatan. Wa narkabul jawwa fi amnin wa fi da'atin wa ma saqatla li'anna al-hafidh Allah. Kita berada di atas pesawat dalam kondisi aman, tentram, akan tetapi kita sering lupa bahwasannya yang memegang, menjaga pesawat itu tidak jatuh, ikhwan fillah, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia ketika dia sudah melanglang buana melakukan kemaksiatan, kebiasaan mereka adalah hadir dan bersimpuh kembali di majelis ilmu. Ketika sesaknya dada mereka menghadapi musibah di dunia, banyak pelanggaran yang mereka lakukan, banyak pembangkangan yang mereka telah lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tempat kembali mereka adalah majelis ilmu. Karena di dalam majelis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan pengampunannya. Sampai kata Nabi SAW, hatta al-hitanu fil bahr, sampai ikan paus yang berada di dalam kedalaman lautan, yastaghfiruna ila muallimin nasal khair, mereka meminta ampun. Semua makhluk Allah meminta ampun kepada mereka yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Allahu Akbar. Kemudian disampaikan dalam sebuah hadis bahwasannya inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai banyak malaikat-malaikat yang diantara mereka ada yang tugasnya mengawasi bumi tempat kita tinggal ini. Dan ketika mereka mendengar di satu masjid, di situ dikaji kitab Allah, mereka akan turun datang dan menaungi para penuntut ilmu dengan sayap kebesaran mereka. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, wahai malaikat, apakah hamba-hambaku cinta untuk bertemu denganmu? Kata malaikat, mereka sangat mencintai untuk bertemu denganmu ya Allah. Lalu bagaimana apabila mereka melihatku? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan lebih semangat lagi dalam beribadah karena ingin melihatmu ya Allah. Kabarkan kepadaku apa yang mereka sukai. Mereka menginginkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kabarkan kepadaku apa yang mereka tidak sukai, yang mereka berlindung darinya. Mereka sangat berlindung dari api neraka ya Tuhan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, usyhid anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa mereka. Allahu Akbar. Hanya hadir di majlis ilmu, mendengarkan ilmu, dapat pengampunan dosa.